اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل Bisalli alaihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratul muhtaramin wa hormati para ulama, para sesepuh, bida sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagai hadirin di berbagai majelis. Monggo sepeda kita ngaturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang sampun paring dhateng kita sedaya rahmat kenikmatan kesehatan rezeki kang kathah. Sehingga berkat rahmat nikmat punika kita sangat memperoleh punika majelis inggih punika majelis pengajian Masjid Al-Taqwa setiap malam Senin ngajinipun kitab Tafsir Al-Ibris ingkang kita lampahi kanthi keadaan sehat walafiat. Lan mugi-mugi kalawan panjenengan sedaya saestu dipunjang kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi catatan amal sholihah. Salajengipun sholawat serta salam boten kasupen kita aturaken dhateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi kami doakan dhateng kita sedaya dhateng yang bener inggih punika dalem aluri ajaran agama Islam. Langsung mawon kita mulai sadereng kita tawasul riyin. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baiti. Wa ila jamil anbiya wal mursalin surat Al-Baqarah
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iki surat kemauan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iki wonten menawi kita wafakan teng ayat lafaz lahunna itu ketika kita membaca wakaf ini yang perlu kita perhatikan itu tetap ada dengungannya karena non di sini wonten tasdid. Jadi otomatis ketika ada tasdidnya berarti non di sini kalau ditulis notnya itu ada dua. Karena itu biasanya kita itu sering kletu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kadang wonten mawon ingkang maos niku boten wonten dengunge langsung dibaca lahun. Tapi sing paling bener hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi wonten dengungipun. Jadi biar kita tidak membuat huruf nun. Uhilla lakum den parangake utawa den halalake lakum maring sira kabeh lailatas siyami ing dalem bengi poso. Apa arwafatu iki maknane mriki yang diharapkan adalah jima kumpul suami istri, jima kumpul. Ila nisaikum maring pira-pira wadon sira kabeh. Telah dihalalkan bagi kamu semua di malam puasa, di malam hari pada bulan puasa. Apa itu yang dihalalkan, apa yang diperbolehkan, yaitu al-rafat ila nisaikum. Kita boleh mengumpuli istri kita. Karena guna utawi nisaikum iku libasun minangka sanjangan, kaya sanjangan lakum kedue sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh iku libasul lahum iku minangka sanjangan kedue nisaikum. Alimallahu annakum kuntum tahtaruna anfusakum. Alima pirsa sapa Allah Gusti Allah annakum ing temen sedulur sira kabeh iku kuntum ana sapa sira kabeh iku tahtaruna padha nyidrani sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Fata bangko usnapura sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh wa afalan paring mengampura sapa Gusti Allah lakum dosa ing sira kabeh. Jadi telah dihalalkan bagi kita, telah diperbolehkan bagi kita pada malam pada bulan Ramadan itu diperbolehkan untuk menjima istri, bersetubuh dengan istri. Nah maksudnya pripun? Nah yang kita tahu jenenge wis suami istri wis sah, boleh-boleh saja. Kok teng Quran wonten kata-kata lafaz uhilla dihalalkan bagi kamu semua, diperbolehkan bagi kamu semua. Nah, ini wonten asbabun nuzul tentang masalah ayat ini. Nah, jadi asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah bahwasanya jadi pada awal-awal masa Islam, jadi awal-awal Islam. Jadi pada masa awal Islam itu aturan atau hukum yang diberlakukan ketika pas waktu bulan Ramadan itu kalau sudah setelah Isya nazala nasuhah lamakana fi sadril Islam min tahrimi wa tahrimil akli wa syurbi ba'da Isya. Bahwasanya pada masa-masa awal Islam itu diharamkan untuk berkumpul dengan istrinya. Jadi
Nanti setelah waktu Isya, itu tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan istrinya, dan juga tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk makan dan minum. Nah, jadi waktunya setelah Isya ini, niku aiduhu li waqtiha au ba'da naumi wa wakana qabla. Jadi misalkan entah itu setelah Isya dia itu tidur atau dia belum tidur. Pokoknya setelah Isya itu langsung ada hukum haram untuk makan dan minum dan berkumpul dengan istrinya. Itu hukum-hukum di awal Islam. Nah, dengan ketentuan yang seperti itu, dengan aturan yang seperti itu, akhirnya banyak dari para sahabat yang merasa keberatan. Bahkan sahabat Umar sendiri, bahkan sahabat Umar niku yo sempat tidak kuat untuk ngempet, untuk menjaga hawa nafsunya karena ada peraturan yang seperti itu. Makanya sudah dihalalkan, yang akhirnya hukum itu akhirnya diusah menjadi ayat ini. Yang pertama, diharamkan bersetubuh dan makan minum, akhirnya diusah diperbolehkan untuk berkumpul dengan istrinya, makan dan minum. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, karena sejak suami istri besar. Nah, jadi ibarat kata istri itu yuk pakaian kita, pakaian yang digunakan untuk menutupi aib-aib kita. Nah, itu kinayah dari pakaian. Dan pasti pakaian itu dibutuhkan ketika kita membutuhkan untuk menutupi tubuh kita. Terus di sini juga ada kata-kata yang diperhalus, ada lafaz-lafaz yang diperhalus oleh Gusti Allah. Salah satunya ada kata arafat, meskipun arafat itu tidak mau dosi kamus global alias Google, itu maknanya cabul atau ini melampiaskan sahabatnya. Tapi ada lagi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini kan ada kata-kata yang diperhalus, ada penghalusan kata-kata agar kata-kata itu kata-kata sing rodok sarung, itu rodok difilter, rodok disaring. Terus kalau memang ini istri itu suami istri dikinayakan dengan pakaian. Ya, pakaian adalah menutup tubuh. Nyatanya awal dhewe mendino yo lawenan lek boten gawe klambi isin delok wong liya. Nah, pertanyaannya, kalau dikinayakan dengan pakaian, harusnya kita sebagai manusia ya harus bisa, kalau dengan sebuah pasangan suami istri harus bisa selalu setia. Karena istri itu menutupi aib suami, suami juga menutupi aib istri. Nah, terus pakaian, masalah pakaian saat ini namanya zaman saat ini, ke zaman ini jenenge pakaian itu biasanya pertama kali hal yang dipandang oleh orang lain. Kadang didelok dhisik, wong iku ndelok pakaiane wong dhisik. Wong iku biasa, apa wong rada luar biasa, apa wong sing rada luar. Kita kan pasti sekilas akan melihat dari pakaiannya. Wong iku pakaiannya apik apa ora. Ketoke pakaiannya apik-apik, didelok ono pakaian sing bermerek, pakaian branded, pakaian luar negeri, sing regane mahal-mahal. Oh, berarti wong iki wongi lumayan ini, taraf ekonomi ini lumayan, makanya pakaiannya apik-apik. Nah, kan kadang kita melihat seperti itu. Malah sing
paling gampang ya biasanya sarung kan. Sarung sejuta umat biasanya wadi luar atlas dan lain sebagainya. Oh paling ya oleh toko THR dan lain sebagainya. Tapi untuk bermerek sedikit kok sarung ibu ini api kan seperti ini. Berarti pakaian itu sebuah bentuk benda yang bisa menjadikan kita itu lebih mulia, yang bisa menjadikan martabat kita itu lebih tinggi dalam pandangan manusia gitu. Nah, maka kalau suami istri itu dinisbatkan, dikinayakan dengan pakaian, harusnya kalau orang itu benar-benar mengerti, harusnya benar-benar bisa menutupi aib, misalkan istri bisa menutupi aib si suami, bahkan bisa membagusi atau membuat bagus, membuat wibawa suami itu lebih bertambah. Begitu juga sebaliknya. Terus pertanyaannya, yang terjadi di zaman sekarang kan banyak buatiku si suami, si laki-laki atau si perempuan itu bahkan mengumbar aibnya pasangannya sendiri atau bahkan mengumbar aibnya sendiri. Nah itu berikut, terus benar-benar harusnya pakaian itu ditutupi aib, kok malah pakaian itu dibuka-buka. Nah, mungkin bahannya apa kurang apa berikut. Mungkin kita ibaratkan seperti itu dengan praktek yang sekarang pakaian itu bahannya semakin berkurang. Makanya dalam praktek manusianya ya juga seperti itu. Seorang istri atau suami yang akhirnya sama-sama juga tidak bisa menutupi kekurangan masing-masing. Nah. Terus misalkan pakaian itu kita ibaratkan sebagai pelindung, diwe gadah lampi, lendowo, jaket dan lain sebagainya. Nah, kalau diibaratkan seperti itu, harusnya kita harus bisa menjadi orang yang sadar. Apakah kita bisa menjadi pelindung? Apakah kita bisa menjadi tameng yang baik bagi pasangan kita? Apakah kita sudah memberikan kehangatan, menjadikan diri kita tameng, pelindung dari segala buatiku bahaya, omongan orang lain dan lain sebagainya? Apakah kita sudah bisa menjadi seperti itu? Nah, itu perlunya kita menelaah lagi, introspeksi lagi pada diri kita. Nah, itu sih. Kalau sudah diibaratkan seperti ini, nah, guna libasulahu wa antum libasulahu. Berarti misalkan jenenge pasangan kita utek, jenenge wong wadon. Perempuan itu bukan cuma untuk apunten ini bahasane rada salah. Jadi laki-laki jangan sampai berpikiran bahwasanya perempuan itu cuma sebagai pelampiasan hawa nafsu kita. Ya memang dalam artian kita sudah menjadi pasangan yang sah. Nah, tapi arti dibalik nikah atau maksud dibalik nikah kita dengan pasangan itu apa? Niku yang perlu kita perhatikan. Macam biasanya ngapain nih, misalkan ada lagi pengen terus langsung ajak bojone dan sebagainya. Nah, bukan cuma pelampiasan hawa nafsu saja, tapi yang perlu kita perhatikan dengan kita melakukan hubungan suami istri yang sah dengan menikah, berarti otomatis hubungan itu adalah salah satu cara agar bisa menjaga bahasa kasarane, menjaga farji kita dari perbuatan yang haram. Wis duwe bojo, ya wis sing diparani bojone, gak usah bojone wong liya. Nah, ya kan harusnya kan seperti itu. Wong kenyataannya sekarang ya banyak yang berkelakuan yang sebaliknya, malah boleh liyane bojone dhewe gak diomeni. Nah, itu. Dan juga dengan menikah berarti kita tentunya tahu
bukan cuma menikah itu bukan cuma sunnah, tapi kita juga dengan menikah, dengan kita berkumpul dengan istri kita, yang kita harapkan adalah kita mempunyai keturunan. Nah, terus di sini ada kata-kata lafadznya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Terus ada kata-kata lafadznya hunna utawi nisa itu iku libasul. Jadi yang dilafadzkan di sini adalah nisanya dulu, bukan laki-lakinya dulu. Dan itu ada hikmah atau penjelasan bahwasanya an-natolabul muwaqqa'ah waliban yang tidak minar rajul ilaiha aksar. Bahwasanya biasanya wong lanang itu biasanya pas waya bengi-bengi sing paling dhisik ngejak ngejake wong lanang dhisik. Nah, karena memang ada hadis yang menerangkan la khairu fin nisa'i wa la sabaru anhunna yang ibunna kariman wa yang ibunna laimun fa habbu an akuna kariman maghluban wala uhibbu wala ahabbu an akuna laiman waliban. Itu sih, dan ini memang untuk hadis. Memang la khairu fin nisa' wa la sabaru anhunna. Tidak ada kebaikan di dalam diri perempuan dan tidak ada kesabaran dari perempuan. Ya karena yang ibunna kariman wa yang ibunna laimun. Karena biasanya ini prakteknya sekarang wong-wong sing gak duwe yang butuh dinafkahi oleh para pencari jajan. Niku kan anhunna yang ibunna kariman. Biasanya gini, sing menaklukkan orang yang mulia itu biasanya wong wedok. Kita pernah dengar cerita Baseso, meskipun wong sing sakti, sing akhirnya memilih khamr tapi akhirnya berzina. Yang nyatanya kan akhirnya meskipun dia itu memilih khamr, akhirnya tetap takluk di hadapan seorang perempuan, tetap terkena bujuk rayunya perempuan. Ya, memang perempuan itu seperti itu. Yang lebih kariman bisa menundukkan seseorang yang bahkan berpangkat tinggi. Iso jadi wanita panggilan, itu bukan bermaksud merendahkan. Nah, jadi dengan tipu daya seorang perempuan, seorang yang alim, seorang yang mulia pun bahkan bisa takut, bisa tunduk. Lek sebaliknya, mungkin rodo angin. Wayak ibun laimun, dan akhirnya dia itu menjadi menjadi orang yang lain. Fahabbu an akuna kariman maghluban. Maka saya lebih suka kalau saya itu menjadi orang yang mulia, yang memang yang secara umumnya seperti itu. Yang secara umumnya seperti itu. Jadi dengan maksud bahwasanya sementing itu iso dadi wong sing mulya dhisik, tapi kita bisa menghormati perempuan tersebut. Walaupun bukan aku nala iman waliban. Jadi bukan dengan orang yang tunduk, yang bertekuk lutut di hadapan seorang wanita, tapi dengan cara yang kotor. Lebih baik saya menjadi orang yang tunduk di hadapan wanita, tapi dengan cara yang mulia. Tapi saya tidak akan suka kalau saya menjadi orang yang bertekuk lutut, yang hina di hadapan seorang wanita secara umumnya. Nah, makanya perempuan itu rotok disebutkan di sini. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum, bahwasanya Gusti Allah itu tahu kalau kamu semua itu tahtanuna
kamu semua itu membohongi diri kamu sendiri, sering berbohong, mencelakai diri kamu sendiri. Karena dalam prakteknya sahabat Umar itu pernah ketika malam hari, itu sih zaman dulu ketika berkumpul dengan istri, makan dan minum itu diharamkan. Jadi banyak yang biasanya ketika bulan Ramadan para sahabat itu selama 1 bulan full itu tidak pernah menyentuh istrinya ketika malam hari. Kalau siang hari jelas tidak boleh. Nah, tapi tetap ada saja para sahabat itu jenis sahabat itu manusia. Bahkan sahabat Umar itu sendiri ketika pulang malam-malam boten kiyat. Wa hasilahu annahu ba'da an sholat al-isya wajada bi ahli raihatan thayyibatan fa waqa'a ahluhu litahin. Jadi maksudnya Gusti Allah itu Gusti Allah tahu bahwasanya ya, bahkan di sini disebutkan sahabat Umar ketika setelah sholat isya, sahabat Umar itu pulang ke rumahnya. Nah, ketika bertemu dengan istrinya, dia itu mencium bau harum dari istrinya. Akhirnya sahabat Umar itu boten niat untuk menahan hawa nafsunya dan seterusnya. Nah, jenenge sahabat kan izin toh. Akhirnya semua lama asbah aja Rasulullah baru al-khabar bahwa Rasulullah ini atau ilallah wa ilaika mimma waqa'a minni. Faqoma jama'atun faqulu mithla ma qala Umar. Nah, akhirnya ketika pagi hari ketika bertemu dengan Rasulullah, sahabat Umar ini akhirnya serius nggih wadul nggih intine nggih nyuwun ngapura teng Gusti Allah, nyuwun ngapura teng Rasulullah. Bahwasanya saya tadi malam melakukan ini, saya berkumpul dengan istri saya menyentuh istri saya tidak kuat menahan hawa nafsu saya. Nah, setelah sahabat Umar matur seperti itu, faqoma jama'atun faqulu mithla ma qala Umar. Jadi bukan cuma sahabat Umar saja yang melakukan perbuatan seperti itu, bahkan sahabat-sahabat lain banyak yang melakukan seperti itu. Padahal ketentuan atau hukum syariat pada waktu itu diharamkan berkumpul dengan istrinya dan juga makan dan minum. Tapi kenyataannya sahabat itu banyak yang melanggar peraturan tersebut. Nah, maka Gusti Allah dijawab alimah bahwa untuk tahtamu anfusakum. Bahwasanya Gusti Allah juga tahu bahwasanya mereka para sahabat itu sudah melanggar aturan tersebut yang akhirnya menjadikan diri mereka itu berdosa. Tapi akhirnya tetap diusah dengan ayat ini. Jawabannya di ayat tadi ujaran ayat Rasulullah. Fataba alaikum wa afa ankum fa'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka meskipun mereka itu sudah melanggar peraturan yang sudah ada, tapi kalau Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak ingin memberatkan umat manusia, maka fataba alaikum. Gusti Allah sebelum mereka bertobat pun Gusti Allah sudah menerima tobat mereka. Gusti Allah sudah mengampuni mereka orang-orang yang melanggar peraturan tersebut karena memang berat. Fal'ana basyiruhunna. Setelah itu dijawab fal'ana basyiruhunna. Maka sekarang basyiruhunna mumpulo sapa sira kabeh ing nisa ibu. Maka kalau mereka sudah seperti itu, banyak yang merasa keberatan, akhirnya diperbolehkan oleh Gusti Allah untuk berkumpul dengan istri-istri mereka. Nah, wabtahu ma kataballahu lakum. Wabtahu lan priya sapa sira ma ing barang katabakan mesthake sapa Gusti Allah lan maring sira kabeh. Nah, kalau sudah seperti itu, bakulu wasluku hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad min al-khaytil aswad min al-fajr summa atimus siyama ila al-lail. Jadi setelah itu dihalalkan untuk bersetubuh dengan istrinya dan tetap peganglah, tetap
pilihlah, jangan sampai keluar dari aturan yang sudah disebutkan oleh Gusti Allah. Nah setelah itu, jadi ada sebab nuzul lagi bahwasanya sahabat Qais, Surmah bin Qais ini kalau siang hari itu memang kesibukannya bekerja di ladang. Biasanya bisa sampai sonten ketika pun wayai buka, dia itu bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan hari ini? Apakah sudah matang masakan hari ini? Nah, maka dijawab oleh istrinya, tidak ada, karena memang tidak ada makanan yang bisa dimakan pada hari itu. Yang akhirnya, kalau memang tidak ada, akan saya carikan dulu makanan agar kita bisa berbuka. Ya. Tapi jangan sahabat Qais ini, karena saking keselit jenenge awal pas poso-poso kerja, akhirnya bengi kali entos ini akhirnya ketulon ketiluman. Ya. Otomatis pada waktu itu karena sudah diharamkan untuk makan dan minum, kalau sahabat itu sudah tidur, otomatis walaupun nanti bangun, walaupun nanti sahabat itu belum berbuka dan sudah malam, maka dia tetap diharapkan. Akhirnya dia itu sahabat Qais ini gak buka belas. Jadi wayai buka gak buka, cik ngenteni ternyata keturun, akhirnya tangi-tangi wis bengi dereng buka. Nah, terus setelah itu akhirnya kan sampai jadi ketentuannya itu satu malam full, meskipun dia itu belum berbuka. Nanti kalau sudah masuk waktu Isya tidak boleh makan apapun sampai pagi hari lagi, sampai nanti masuk waktu berbuka. Jadi otomatis satu malam itu beliau sahabat Qais tidak makan sama sekali. Jadi wis isu poso bengi gak mangan gak buka, terus isu cek poso maneh. Nah, sampai karena tadi malam itu belum berbuka, sahabat Qais itu ketika bekerja sampai pingsan. Nah, karena sudah seperti itu, karena sudah sampai pingsan karena saking laparnya, yo kali bojone ya waktu itu sendiri, khaibatalak, kamu mengecewakanku. Iki khaibatane kecewane apakah karena gak boleh makanan sing dipangan dinten niku, ataukah karena tidak bisa memenuhi memberikan nafkah batin kepada istrinya, butuh nafkah batin atau lahir, bisa saja dua-duanya. Maka di rodok kecewa, kamu mengecewakanku. Ibu kecewa karena tidak diberikan nafkah lahir atau nafkah batin. Nah, setelah itu akhirnya jadi sahabat di waktu kali Rasulullah. Nah, maka setelah itu turunlah ayat ini, wa qulu waswabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Jadi mungkin dalam prakteknya satu ayat ini meskipun panjang, turunnya bukan langsung satu full, tapi tergantung situasi pas keadaan saat itu. Nah, jadi sudah diperbolehkan makan dan minum sampai munculnya fajar sotik. Summa atimus siyama ila lail. Maka kalau sudah fajar, kalau sudah masuk waktu fajar, dia terus berpuasa sampai masuk waktunya berbuka. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu sih. Kalau dulu itu tidak diperbolehkan sama sekali, setelah turun ayat ini baru diperbolehkan awak dewe mulai berkumpul dengan istri kita, boleh makan dan minum sampai sebelum subuh, sampai sebelum subuh. Nah, itu sih bisa juga dari ayat ini bisa juga termasuk kesunahan sahur, dimakan sahur itu juga bisa diambil dari ayat ini. Karena pentingnya sahur, karena kalau awak dewi ngerti ini sahur itu sunnah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya, tapi nyatanya dalam awal-awal Islam biar gak mulai makan belas, mulai
mulai bengi sampai waktunya sahur, tak wis bengi, tak wis turu, gak boleh mangan belas. Nah, jadi adanya hadis atau pengambilan hadis tentang masalah kesunahan makan sahur bisa jadi dari ayat ini. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, dan janganlah kamu menyentuh istrimu, mengumpuli istri kamu kalau kamu semua beriktikaf di masjid. Maksudnya berikut jelas jangan sampai salah kaprah di masjid kalau tinggi kumpul kalau wujudnya boten. Tapi maksudnya kalau kita itu di malam hari pada bulan puasa, kalau kita memang sudah niat untuk beriktikaf, janganlah kita itu sekali-kali kembali ke rumah terus akhirnya membeli bojone mari ku balik maneh arep iktikaf maneh di masjid. Niku tidak boleh. Berarti kalau ada wala tubashiruhunna, ini termasuk salah satu keharuman, salah satu larangan yang sudah diatur oleh Gusti Allah. Karena pun jadi ini ketika di bulan puasa, kalau memang kita itu mau beriktikaf, yo harus benar-benar melakukan iktikaf tersebut. Nah, iktikaf kan ada pembahasannya. Kalau dalam iktikaf itu kita mau iktikaf misalkan mau berapa jam, juga mungkin awal dewi, ya mungkin tingkatannya wis dulu sakit mawon, misalkan hari terawih sampai Arab sahur iktikaf terus, ya mungkin saja. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan di sini, itu awal dewi niat iktikaf, mari terus balik ke gereja, otomatis kan buat keluar dari masjid ini punya iktikaf itu masjid. Nah, kalau sudah kembali ke rumah, jangan sampai menyentuh istrinya, itu tidak boleh. Kecuali kalau iktikafnya benar-benar selesai. Nah, karena saya jadi iktikaf memang, yo lagi panas-panasan, yo arep iktikaf, sing penting pengen masjid, yo iso jalan iktikaf, tapi kan pantes sih. Demi mulai bulan Ramadan, mosok arep disela-selani iktikaf, mariku mantuk teng griya, kumpul kali bojo griya terus balik iktikaf maneh. Nah niku bisa-bisa awak dhewe arep balik maneh niku pun aras-aras karena awak dhewe wis kumpul karo bojone. Nah, makanya ini adalah salah satu aturan yang dibuat oleh Gusti Allah berupa larangan. Kalau kita itu sudah beriktikaf di masjid, diusahakan jangan kembali ke rumah untuk menyentuh istrinya. Diperbolehkan untuk kembali ke rumah kalau memang itu adalah untuk kebutuhan saja. Misalkan waktu ke gereja hanya untuk ke kamar mandi, mobil hajat, untuk hajat-hajat yang memang dibutuhkan, hajat untuk makan, minum dan lain sebagainya, itu silakan. Tapi kalau misalkan hajat itu misalkan PKP yang sedih terus namun, tapi kalau sampai menyentuh istrinya dan melakukan perbuatan seterusnya, nah, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, itulah ketentuan-ketentuan hak atau aturan dari Allah, fala taqrabuha. Maka janganlah kamu sekali-sekali mendekati aturan atau larangan yang sudah diberikan oleh Gusti Allah. Nah, di sini kata-katanya adalah fala taqrabuha, bukan fala taf'aluha. Nah, karena bisa kita pahami kalau fala taqrabuha itu sudah mencakup termasuk fala taf'aluha. Jadi dengan kita fala taqrabuha tidak mendekati, otomatis kita tidak akan tergoda untuk melakukannya. Nah, tapi kalau kita misalkan kata-katanya adalah fala taf'aluha, bisa jadi kita itu wis gak apa-apa iki, penting gak lakoni, wis aku tak nyekel bojoku tok, tak nyucuk tok. Nah, itu kan perkara yang mendekati perbuatan yang akan dilakukan. Nah, coba bayangkan kalau lafaznya adalah taf'aluha, mungkin kita akan melakukan hal-hal yang taqrabuha, hal-hal yang mendekati perkara tersebut. Nah, pun diatur oleh Allah Ta'ala adalah taqrabuha. Ben awak dhewe iki benar-benar hati-hati, jangan sampai melakukannya, jangan sampai
mendekati saja tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah keterangan atau penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Gusti Allah pada beberapa ayatnya Allah kepada manusia agar manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita sudah dijelaskan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka sudah jelas bahwasanya ilmu yang benar, mulai dari awal kan kita sudah diterangkan, mulai separuh yang terakhir surat Al-Baqarah sudah mulai dijelaskan hukum-hukum aturan syariat dalam agama. Nah, semua yang disebutkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu adalah sebuah ilmu yang benar, tidak mungkin salah. Nah, kalau memang kita benar-benar bisa menjaga, bisa mengamalkan aturan-aturan yang sudah diperintahkan oleh Gusti Allah dan menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah, maka otomatis kita akan menjadi orang yang bertakwa karena kita melakukannya dengan benar. Nah, karena ilmu yang benar, mulai yang disebutkan oleh Gusti Allah, yang sudah dijelaskan oleh Gusti Allah, itu adalah sebuah jalan untuk menuju takwaan. Boten mungkin Gusti Allah itu mongkon seorang hamba, mongkon manusia bertakwa, tapi gak jelas no aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, jadi aturan-aturan ini pun boten sedanten, monggo itu sedoyo, misalkan dari mulai sedikit mau, mulai belajar kita mentaati, kita amalkan, kita jalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Minimal lan boten saged amal makruf, sing penting awak dhewe iso nahi mungkar. Lan boten saged nglakoni sing apik, minimal aja nambahi elek. Pun mawon Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.